Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu di tempat ini untuk menerima pembelajaran. Sebelumnya salah satu siswa berdoa dulu. Siapa yang bisa? Kita Bu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Dika, Hadir Bu. Elis, Hadir. Krisna, Hadir Bu. ya, nanti ada semua ya. Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan juga guru. Jadi kali ini pembelajaran kita itu hidup berkah dengan mematuhi orang tua dan juga guru. Jadi Ibu akan menuliskan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat membaca Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran Surah Luqman ayat 13 dan sampai 17. Yang kedua, siswa dapat memahami makna serta isi kandungan dari Quran Surah Al-Isra dan juga Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 17. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui perilaku hormat kepada orang tua dan juga guru. Ya, sebelum mulai ini ada yang bisa bacakan Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24? Ya, silakan Krisna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la
kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau antara kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ya. Kalau misalnya ini ada yang tanya kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, ya jadi sebutan untuk istilah orang tua itu ada 3. Pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir, yaitu ayah dan ibu. Kedua adalah orang yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, yaitu guru-guru kita, baik guru yang mengajari kita pada saat kita masih kecil atau yang mengajari kita pada saat sudah dewasa. Kemudian banyak kisah nyata tentang kesuksesan yang dikarenakan perilaku hormat dan juga patuh kepada orang tua. Sebaliknya, tidak sedikit juga kisah nyata tentang kegagalan dan kesengsaraan orang dikarenakan perilaku durhaka kepada orang tua. Ya. Jadi Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini memiliki kandungan mengenai pendidikan karakter yang didefinisikan sebagai satu kesatuan yang membedakan satu dengan yang lain, atau dengan kata lain, karakter adalah kekuatan moral yang memiliki sinonim berupa moral, budi pekerti, adab, sopan, dan santun. Kemudian akhlak dan adabnya ini sumbernya adalah wahyu yang berupa Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan budi pekerti, moral, dan sopan santun ini sumbernya adalah filsafat. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian kandungan ayat ini juga menunjukkan bahwa betapa kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kaum yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjelaskan tentang ihsan atau bakti kepada kedua orang tua. Yang diperintahkan agama Islam adalah bersikap sopan santun kepada yang lebih tua. Kemudian tidak boleh berkata jika dipanggil, tidak boleh membentak orang yang lebih tua dari kita. Ya, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kemudian kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi selanjutnya terdapat pada Quran surah Al-Luqman ayat 13 sampai 17. Ibu akan membacakan saja terjemahannya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surah Al-Luqman ayat 14. Kemudian yang berikutnya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Al-Luqman ayat 15. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya
Allah Maha Halus, Maha Teliti. Quran Surah Al-Luqman ayat 16. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Quran Surah Al-Luqman ayat 17. Ya, jadi kandungan dari Quran Surah Al-Luqman ayat 13-17 ini menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut. Jangan mengkasarinya, karena jika kita mengkasarinya dari kecil, itu akan berdampak buruk pada saat dia dewasa kelak. Kemudian di dalam ayat 14, Quran Surah Al-Luqman ayat 14 ini Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya. Jika ada yang bertanya, mengapa hanya jasa ibu yang digambarkan dengan sedemikian lemahnya? Karena peranan ibu itu lebih berat dari ayah. Mulai dari proses mengandung hingga melahirkan, dan juga menyapinya atau merawatnya dari kecil sampai dewasa. Kemudian pada ayat 17 ini menjelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada yang tahu apa itu amar ma'ruf dan nahi munkar? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Ya, sekali. Jadi amar ma'ruf dan nahi munkar ini yang puncaknya dan pangkalnya adalah sholat. Serta amal kebaikan yang tercermin adalah buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Kata Adi, dari segi bahasa berarti kekuatan hati atau juga tekad. Ya, kemudian pada materi ini kita juga membahas tentang hadis Nabi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Ada yang bisa baca hadis Nabi tentang patuh terhadap orang tua dan juga guru? Ya. Ya, jadi hadis Nabi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu terdapat pada hadis riwayat Muslim yang bunyinya Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahima anfu summa rahima anfu summa rahima anfu kila man ya Rasulullah qala man adraka abawaihi indal kibri ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulul jannah. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW berkata, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Muslim, di mana artinya aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu ia meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Laki-laki itu pun menjawab iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Hadis riwayat Abu Bukhari dan juga Muslim. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim tadi menjelaskan bahwa seorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kata dia celaka itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, di mana hal ini menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti
tua. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terlebih lagi ketika kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup. Adapun hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tadi menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua kita itu memiliki nilai pahala yang sangat besar. Bahkan nilai pahala berbakti kepada kedua orang tua itu sama halnya dengan kita berjihad di jalan Allah, seperti berperang dan melawan kaum kafir. Dan di sini ibu akan menuliskan sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ialah yang pertama, selalu beribadah kepada Allah dan juga tidak menyekutukannya. Yang kedua, membiasakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, membiasakan untuk tidak berkata buruk kepada kedua orang tua. Dan setelah itu selalu mendoakan orang mendoakan kedua orang tua. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh perilaku menghormati dan mengakui orang tua pada Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, di sini juga ibu akan memberikan dua contoh sikap dan perilaku yang diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan hadis Nabi. Yang pertama itu selalu berbakti kepada kedua orang tua, terutama ketika mereka masih hidup. Jika sudah tidak ada pun, kita harus senantiasa mendoakan mereka. Kemudian senantiasa berbakti kepada kedua orang tua karena nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu disejajarkan dengan jihad di jalan Allah. Kemudian selain berbakti kepada kedua orang tua, kita juga berkewajiban untuk selalu hormat dan patuh kepada guru. Kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa kita harus patuh dan hormat kepada guru? Ya karena jasa guru itu sangat besar bagi murid dan masyarakat, bahkan bagi kemajuan bangsa dan juga negara. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa bimbingan guru. Lebih dari itu, tugas guru tidak hanya memberikan pelajaran dalam berbagai ilmu pengetahuan kepada muridnya, tetapi juga bertugas mendidik mereka agar menjadi manusia yang baik, yang sehat jasmani dan juga rohani. Guru itu merupakan orang tua kedua kita di sekolah, karena guru adalah yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana wajib hukumnya yang mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Ya sampai di sini ada yang ingin ditanya?
ditanyakan? Nggak ada Bu. Tidak ada. Ya, jadi yang ini dicatat dulu ya. Bu. Sudah? Sudah? Sudah Bu. Ya. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu pertama menghafal Quran Surah Al-Isra. Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ya. Minggu depan Ibu akan tanya. Ya, Bu. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk diulang-ulang di rumah. Ya, Bu. Salam. Jadi materi tadi jangan lupa dipelajari di rumah ya. Ya, Bu. Ya, akhir Ibu akan tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.